Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu sekalian, jamaah kajian Omah Tahes, ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali pada kesempatan hari ini, insyaallah untuk melanjutkan kajian berkaitan dengan al-isti'dad liyaumir rahil atau al-isti'dad ba'dal maut, yaitu persiapan untuk hari keberangkatan atau persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa memang ya, tidak dipungkiri setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semua kita hanya tinggal menunggu giliran, ya. Hanya kita tidak tahu nanti kapan kita dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan di mana kemudian kita akan dipanggil. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, ya, ketika memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat yang bernama Tariq al-Muharrabi radhiyallahu anhu, ya Tariq, hakikatnya juga untuk kita semua. Wahai pengikutku, wahai kaum muslimin, wahai Tariq. Ini karena memang langsung nasihatnya kepada Tariq, isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Hendaklah engkau menyiapkan untuk hari kematian sebelum nanti memang akan datang kematian tadi. Jadi kematian ini perlu kita siapkan, ya. Karena apa? Karena kematian itu bisa datang kapanpun. Jadi tidak ada kemudian yang bisa menjamin kita misalnya masih punya jatah waktu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau lebih. Bisa jadi tinggal 1 tahun lagi, atau mungkin tinggal 1 bulan lagi, atau tinggal 1 pekan lagi, atau ya 1 hari lagi, atau mungkin hari ini. Ya. Makanya ya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fal insan yajibu alaihi ayyukhatata li nafsihi. Maka setiap jiwa itu perlu hati-hati, waspada. Ya, maksudnya waspada, jangan sampai kita ketika Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa kita yang kita tidak tahu tadi kapan kematian akan didatangkan, ternyata kita dalam keadaan belum bertobat. Ternyata kita na'udzubillah dalam keadaan bermaksiat, ya. Maka kita hati-hati, cegah betul melakukan maksiat tadi meskipun kecil apapun. Khawatir ketika kita melakukan maksiat justru itu adalah akhir dari hayat kita, ya. Kemudian kata beliau, wa alla yatilul amal, dan jangan sekali-kali kita itu panjang angan-angan. Maksudnya merasa tidak apa-apa, nanti masih lama kok hidupnya ini, ya, masih jatah 100 tahun lagi, masih jatah 50 tahun lagi. Enggak boleh, ya. Orang yang panjang angan-angan itu biasanya dia akan menunda-nunda tobat. Dia merasa nanti saja, ya. Padahal ketika kematian datang tadi, insyaallah kita tahu berapa banyak orang-orang yang mereka dalam keadaan sehat, kelihatannya tiba-tiba kemudian meninggal, ya. Ada yang mungkin meninggalnya karena kecelakaan misalnya, ya. Belum 3 pekan yang lalu, ya, ada orang yang saya kenal baik, beliau masya Allah ya sehat, kemudian dengan istrinya pamit, saya mau keluar sebentar itu karena lagi nukang di rumahnya itu, kemudian tukang tadi ada kurang baut mau diambil, ya, mau beli ke toko, kemudian keluar. Pada beliau ini masya Allah ya, sholat 5 waktu itu jaga, itu keluarnya kira-kira jam 9:30 karena tukangnya kekurangan baut 5. Akhirnya pinjam motornya tukang, ya, keluar, kok ditunggu-tunggu tidak datang-datang, ya, sampai istrinya ini sudah kebingungan, ini kok tidak datang-datang, sampai waktu zuhur pun, padahal biasanya sebelum waktu zuhur itu udah siap-siap itu, ya, bahkan azan pun itu sudah di masjid, kok sekarang tidak datang. Akhirnya keliling dicari kemana-mana, sampai kemudian, ya, singkat cerita beberapa jam kemudian, ya, dapat kabar kalau ya beliau tadi kecelakaan dan tidak bawa identitas, ya. Alhamdulillah ketika kecelakaan masih sempat nyebut nama, sadar sebentar, kemudian rumah saya di sini, ya.
Coba bayangkan, berapa banyak orang-orang yang seperti itu. Bahkan ketika disampaikan ke jamaah masjid tempat beliau sholat, masya Allah tadi pagi itu masih sama saya, masih ngobrol-ngobrol kita habis subuh. Banyak orang yang seperti ini. Ya, saya pribadi dulu juga teman waktu kuliah di UGM itu, ya, kita lama ya, tahun 2003 ya, sedang duduk kita di di serambi masjid, biasa bareng-bareng ke masjid. Kemudian ya berceritalah tentang cita-cita, karena kita baru jadi mahasiswa baru waktu itu ya, jadi mahasiswa baru di UGM, kita satu daerah. Mau lebaran ya, mau puasa begini, kita bentar lagi pulang ya, cerita banyak. Apa yang terjadi? Ternyata beliau pamit, saya mau dulu ya, pergi dulu, bawa kendaraan, habis itu ya sudah tidak ada lagi. Dan banyak kasus-kasus yang seperti ini. Sehingga setiap kita jangan hanya karena merasa saya sehat, saya tidak ada penyakit apa-apa, terus ya tilul amal, merasa panjang angan-angan. Ya seakan-akan hidup tadi masih lama. Wa ayya'malu lil akhirah. Maka justru yang harus banyak kita lakukan adalah menyiapkan bekal untuk akhirat kita. Wa ka'annahu yamutu qariban. Seakan-akan kita merasa kematian kita itu sudah sangat dekat. Ya, supaya kita ini segera siap-siap ya. Karena memang kalau sudah datang kemudian kematian tadi, dia sudah tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan yang kita bawa tidak lain dan tidak bukan itu hanya iman dan amal soleh. Ya. Jadi di sini dikatakan, kata penulis dalam kitab ini, wa'lamu annakum mayyitun, ketahuilah semua kalian ini pasti akan mati. Wala yastati ahadun ayyafiru minal maut, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian tadi. Jadi jangan mengira bisa sembunyi, bisa lari dari kematian, tidak bisa. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," ya, katakanlah, "innal maut alladzi tafruna minhu." Yang kematian tadi kalian mungkin berlari darinya, kalian mungkin merasa takut dari kematian tadi, fa annahu mulaqikum, maka pasti kematian tadi akan mendatangi kalian. Thumma taruddu ila alimil ghaib ya wasyahada, ya, dan kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha tahu perkara yang gaib, yang akan menyaksikan. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka setelah kematian nanti Allah akan memberitakan kepada kalian atas apa yang telah kalian lakukan. Jadi dunia ini sebenarnya hanya ya bekal kita saja. Nanti setelah kematian datang, mulai pada alam barzah, Allah Subhanahu wa taala akan mulai menampilkan apa dulu yang kita lakukan, apa yang menjadi amal soleh kita ketika kita hidup di dunia. Dan itu nanti sesuai, ada ini dalam kitab ya, Mukhtasar Hadi ila Biladil, ya, Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya, petunjuk bagi ruh atau jalan bagi ruh menuju negeri kebahagiaan. Ini saya mungkin sudah sering dengar ya. Ada salah satu hadis yang sebenarnya cukup panjang, mungkin kita ringkas saja. Jadi dari Barik bin Azib, kata Barik bin Azib, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW itu dengan jenazah, maksudnya mengantarkan jenazah ke pemakaman. Maka Rasulullah pun duduk di atas kuburnya, dan kami pun duduk di dekat kubur tadi, ya. Kemudian kami pun juga duduk di sekitarnya Rasulullah SAW, dan kami khusyuk, ya, ketika memakamkan orang tadi, seakan-akan kalau ada burung yang hinggap di atas kepala kami, maka burung tadi tidak akan terbang. Ini saking khusyuknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, a'udzubillahi min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya, ini termasuk di antara doa yang bahkan setiap akhir ya tahiyat kita itu kita dituntutkan untuk membacanya. Ya, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dibaca 3 kali oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa kata beliau? Innal mu'min idza kana fi iqbali minal akhirah. Sesungguhnya seorang mukmin kalau sudah waktunya diterima oleh akhirat, maksudnya kita kan sudah ada janjinya nih, berapa usia kita. Kalau memang sudah habis waktu perjanjian untuk hidup di dunia tadi, wang qati'a minad dunya, dan dia terputus hidupnya di dunia ini, maka tanazalat ilaihil malaika, akan turun kepada dia ini malaikat, yang malaikat ini wajahnya seperti matahari, maksudnya bercahaya. Kemudian setiap dari malaikat tadi mereka akan membawa ya kafan dan pengharum, ya. Kemudian mereka akan duduk di sekitar orang
yang akan mati tadi, yang akan diwafatkan tadi, maka datanglah, ini kan yang datang kan para malaikat. Baru kemudian thumma yaji'u malakul maut, datang malaikat mautnya yang mencabut nyawa. Ya. Sampai kemudian malaikat maut tadi duduk di dekat kepala orang yang akan diwafatkan, maka malaikat mengatakan ayyatuhan nafsut thayyibah. Insyaallah. Panggilan yang dari malaikat tadi itu dengan lembutnya. Wahai jiwa yang baik, ikhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ya maghfiratin minallah, pengampunan dari Allah, wa ridwan, dan keredaannya. Maka karena panggilan yang begitu indah, dan ini kan digambarkan juga kan dalam Al-Qur'an, itu surah Al-Fajr kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi orang beriman itu Masya Allah, ketika kematian datang tadi, di antara tanda husnul khatimah, mereka itu tenang, mereka itu ya yakin dengan adanya rahmat dan pengampunan dari Allah. Maka dipanggil ikhriji ila rabbika maradiyah, ya, kembali keluar kalian ya kepada Rabbmu, ya, keluar kepada Rabbmu. Kemudian diperintahkan dia tadi ya, fadkhuli fi ibadi, masuk kamu ke dalam golongan hambaku, fadkhuli jannati, dan masuk kalian ke dalam surga. Jadi dipanggil dengan lembut tadi, maka kata Rasulullah sallallahu fatakhruju tasilu, maka ruhnya orang beriman tadi itu keluar dengan mudah. Tasilu ya, kama tasilu al-qitra ya min fisiqa, seperti keluarnya air dari teko. Jadi bayangkan ini ada air di teko kemudian dituangkan ya, karena dipanggil dengan panggilan yang lembut, sampai kemudian ketika sudah keluar ya ruhnya tadi, itu segera dikafani oleh para malaikat yang lain, kemudian diberikan pengharum, maka yakhruju minha qa'atif nafhatin mis, keluar bau harum dari tubuh orang yang beriman tadi ya, karena harumnya mis, harumnya apa, wewangian ya, wujidat ala wajhil ardi, yang semua penduduk muka bumi ini kecuali manusia itu mereka bisa mencium bau harum tadi. Maka singkat cerita ya, oleh malaikat tadi itu dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit ya, baru langit pertama, langit kedua, langit ketiga, setiap langit itu kan ada malaikat ya, dan banyak malaikat tadi. Maka para malaikat bertanya, ma hadza ar-ruh at-thayyibah, siapa ruh yang baik ini? Maka dikatakan fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yasummunahu biha fid dunya, maka disebut nanti dengan nama ketika di dunia ini. Oh ini fulan bin fulan, oh ini fulana binti fulana, sampai kemudian selesai di langit dunia. Jadi Masya Allah, sebenarnya dunia ini kan kecil sekali ya, bumi ini kan kecil sekali. Ada langit dunia ini mungkin yang kita apa namanya, wallahu ta'ala alam, yang kita anggap mungkin galaksi Bima Sakti. Nanti ada lagi yang di luar itu ya. Jadi ketika keluar dari langit dunia, maka dibukakan pintu langit dunia sampai kemudian terus naik, dan dia pun sampai ke langit hatta yuntaha biha ila sama allati fiha Allah azza wa jalla, sampai ke langit yang di sana Allah Subhanahu wa taala bersemayam, yaitu langit yang ketujuh. Maka Allah mengatakan uktubu kitaba abdi fi illiyin, catat kitab untuk hambaku ini di tempat yang tinggi, wa'idu lahu ilal ardi, dan kembalikan ruhnya ini ke bumi, fa inna minha khalaqtuhum, karena dari bumi aku telah menciptakan manusia tadi. Jadi asal kita ini dari tanah yang ada di bumi, kemudian wa fiha u'iduhum, dan ke bumi juga kita akan dikembalikan, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kata Allah nanti dari bumi itu juga mereka akan aku bangkitkan lagi sekali lagi. Kemudian singkat cerita, orang ini tadi dikembalikan sebenarnya ke jasadnya. Jadi ruh orang yang meninggal tadi itu dikembalikan ke jasadnya, maka fayati malakan, tapi ketika kembali tadi bukan hidup lagi seperti apa manusia kebanyakan, dia sudah di alam yang lain ya, seperti halnya wallahu taala alam, seperti kita dulunya kan pernah ada di alam rahim. Sebelum kita di alam rahim, ruh itu kan sudah diciptakan, kita juga pernah hidup di alam perut yang kita kan tidak tahu sekarang ya, kapan kita hidup di alam ruh, kapan kita di alam rahim, kan tidak bisa merasakan. Dan suatu saat kita juga akan hidup di alam barzah. Maka saat kita dikembalikan di alam barzah tadi,
Dan Rasulullah SAW kan dalam hadis kan ketika kita meninggalkan yang mengantarkan dalam pemakaman tadi kembali, maka saat itu datanglah dua malaikat, dan malaikat ini kemudian memberikan pertanyaan kepada orang ini, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya, kemudian orang beriman akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, madinuka, agamamu apa? Dia akan menjawab, agamaku Islam. Kemudian ditanyakan, siapakah lelaki yang telah diutus kepadamu ini? Dia mengatakan, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Sampai kemudian, bagaimana engkau tahu, kata malaikat? Orang beriman tadi mengatakan, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca kitab Allah, aku beriman kepada kitab Allah, dan aku membenarkannya. Maka terdengar suara seruan, sesungguhnya an sadaqa abdi, hambaku ini telah jujur, dia benar menjawabnya. Maka kata Allah, fa afrishuhu minal jannah, maka berikan bagi dia firash, tempat tidur dari surga. Wa albasahu minal jannah, berikan bagi dia ini pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan bagi orang ini pintu dari surga. Jadi dikatakan, Masya Allah, orang yang mukmin tadi, dia sudah mulai merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tempat tidurnya dari surga, ya, firasnya dari surga, pakaiannya dari surga. Kemudian pintu surga sudah dibukakan, sampai kemudian datang seseorang dengan wajah yang sangat indah, kemudian ya baunya sangat harum, pakaiannya sangat bagus. Sampai dikatakan, ya berkata orang yang datang tadi, dia katakan, absyir billadzi yasiruka, bergembiralah engkau dengan kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada engkau. Hadza yaumuka alladzi kuntum tu'adun, inilah adalah hari yang dulu dijanjikan untukmu. Maka ya roh orang beriman berkata, man anta, siapa engkau ini? Maka berkata dia, fa wajhaka alwajh alladzi yaji'u bil khair, engkau datang dengan wajah yang baik. Ya, dijawab oleh yang datang tadi, ana amaluka as-salih, aku adalah amal salehmu dulu. Maka apa kata orang beriman tadi? Rabbi aqimis sa'a, wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Rabbi aqimis sa'a, segerakan hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai aku bisa kembali kepada keluarga dan harta bendaku. Jadi Masya Allah, orang beriman ketika mereka ya meninggal tadi, maka hakikatnya ya dia itu mulai merasakan kebahagiaan dari kebahagiaan surga. Alam barzakh, kubur tadi, bagi dia akan menjadi raudhah min riyadil jannah, akan menjadi taman di taman surga. Nah, ini mungkin tidak kita bacakan, kebalikannya seperti itulah bagi orang-orang yang kafir. Meninggalnya sudah sulit, sakit, seperti kata Rasulullah dalam hadis ini, ya, ada pakaian yang basah, kemudian diberikan pengait, itu seperti besi anak pancing, kemudian ditarik. Bisa bayangkan, pakaian basah ditarik itu betapa sakitnya kematian seorang yang kafir. Tidak hanya itu, setelah keluar ruhnya, maka semua penduduk di muka bumi ini kecuali manusia merasakan bau busuk. Sampai para malaikat pun bertanya, ini bau busuk dari siapa? Disebutkan orangnya ini. Ketika akan diangkat ke langit, maka ternyata pintu langit dunia pun tidak mau terbuka. Sampai kemudian dia pun dilemparkan ke bumi, ya. Kembalikan ke ruhnya tadi dan ke jasadnya, dan ketika kembali ke jasadnya, dia kemudian ditanya, ya, datang malaikat ya yang bertanya ya tentang siapa Rabbmu, kemudian apa agamamu, ya, kemudian siapa nabimu, dan ya apa pertanyaan yang lainnya. Ternyata dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa, kata Rasulullah ketika ditanya man rabbuka fayaqul ha. Siapa Rabbmu? Tidak tahu. Ya hanya ha ngango gitu ya. Ditanya lagi dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapakah orang yang telah diutus kepadamu ini? Dia juga menjawab la adri, aku juga tidak tahu. Sampai singkat cerita kata Allah, an kadzaba 'abdi, hambaku ini memang ketika hidup di dunia telah mendustakanku, maka fa'afrashu minan nar, berikan firasnya dari api neraka, waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu bagi dia ini ke neraka. Maka fayati min harriha, ya, datang panasnya neraka itu sudah mulai dirasakan ketika orang ini di alam kubur tadi, sampai nanti ya tulang belulangnya pun
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus merasakan yang seperti ini sampai hari kiamat. Ya, dan datang ya seseorang dengan wajah yang jelek, ya, baunya jelek, pakaiannya jelek, dan ditanya, "Engkau siapa?" Dia mengatakan, "Aku amal jelekmu dulu." Sampai orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la taqimis sa'ah." Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Dia merasakan dikubur saja itu penderitaannya sudah luar biasa. Ya. Makanya dari Abi Qatadah, beliau menceritakan dulu Rasulullah SAW, ya, ketika meninggal orang-orang, ya, apa kata Rasulullah? Ya, mastarih wal mustarih minhu. Ya, ketika orang meninggal itu ada yang beristirahat, ya, ada mayit yang akhirnya beristirahat, dan ada orang yang beristirahat dari mayit tadi. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mal mustarih wal mustariha minhu? Apa yang dimaksud dengan ada mayit yang beristirahat dan ada mayit yang membuat orang lain itu beristirahat? Maka kata Rasulullah SAW, al-abdul mu'min, hamba yang mukmin, kalau dia meninggal tadi, yastarih min ta'bid dunya, maka dia akan beristirahat dari capeknya, lelahnya kehidupan dunia ini. Wa adzaaha ila rahmatillah, dan dia kembali mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara wal fajir, mereka yang banyak maksiatnya, apalagi naudzubillah mereka kafir kepada Allah, yastarih minhu al-ibad, manusia beristirahat dari gangguannya. Ya, wal bilad, negara juga beristirahat, masyarakat beristirahat dari gangguannya, termasuk wasyajar wad dawab, ya, tumbuhan, binatang, ternak, mereka pun beristirahat karena hakikatnya semua makhluk tadi kecuali manusia dan jin, semuanya itu bertasbih dan senantiasa memuji Allah. Maka kalau ada orang yang kufur dengan nikmat Allah, mereka yang tidak mau ibadah kepada Allah, hakikatnya itu mengganggu makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, ya, setiap kita, karena memang ya waktu ini pasti akan kita lewati, ya, akan datang masa seperti ini, ya, maka kita harus banyak menyiapkan diri. Ya, apalagi kata para ulama umurnya sudah sampai 40 tahun. Ya. Atau lebih. Ya, atau lebih. Kenapa? Para salafus saleh kata mereka, idza balagal abdal arba'in, kalau seorang hamba itu sudah sampai usia 40 tahun, maka faqad qadiya munasikal ajli, maka hakikatnya ajalnya itu sudah sangat dekat. Walam yabiqu illa intihari ilal watan, dan ini berarti tidak lama lagi waktunya untuk kembali. Sudah dekat, Bu. Tidak kerasa. Kemarin mungkin orang masih ramai, kita mau tahun milenial, mau tahun 2000 ya dulu ya. Sekarang sudah 2021. Udah 21 tahun yang lalu lewat. Mungkin kita masih ingat, dulu Pak Harto itu masih jadi presiden. Ya, kayaknya kan baru kemarin saja kan. Sekarang ternyata 98, sudah 23 tahun yang lalu. Sudah lewat. Kira-kira, Bu, sampai enggak 23 tahun lagi yang lain ke depan? Ini sekedar ya untuk renungan kita saja, betapa cepatnya waktu tadi berlalu. Tiba-tiba mungkin kita sudah akan seperti orang yang kita lewat di pemakaman kita. Mereka sudah selesai urusan di dunia, tinggal kemudian mempertanggungjawabkan amalnya. Ya, makanya 40 ini persiapan betul. Dan ini tidak jaminan tadi sampai 20 tahun lagi, sampai 23 tahun lagi. Banyak kan yang umur 40 atau bahkan yang kurang 40 pun juga banyak yang meninggal. Apalagi umurnya sudah 60. Ya, kalau kuliah udah S3, Bu, ya. Sudah sangat sepuh, ya. S3. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Ya, uiddirullahu ilal imri'in, ya, akhir ajalihi hatta balagha 60 sana. Berikanlah peringatan kepada seseorang yang sudah dekat dengan ajalnya, ya, apalagi kalau dia sudah sampai usia 60 tahun. Sudah dekat berarti, Bu. Ibarat matahari tadi itu sudah mulai ya condong ke barat, udah habis asar lah. Ini bukan nakut-nakut, Bu, ini peringatan untuk kita supaya tadi kita memang jangan kemudian terlalu tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Karena saya pernah ketemu, Bu, ada orang
yang dia itu usianya mungkin udah 80 tahun ya. Berarti bonusnya sudah banyak kan sebenarnya. Tapi Masya Allah tidak keluar dari lisan orang ini kecuali omongannya uang, uang, bisnis, uang, bisnis ya. Kan repot kita kalau misalnya umur segini, umur udah 60 saja itu masih, bukan dunia itu kita lupakan sama sekali, enggak. Tapi cukup dunia tadi ya istilahnya sekedar ya mencukupkan untuk ya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak perlulah masih sibuk mikirkan, apalagi tidak selesai, udah selesai mungkin urusan dulu, nanti anak-anak saya gimana, udah selesai anak-anaknya udah dapat kerja semua mungkin, dan masih sibuk untuk cucu saya. Masya Allah, di mana iman kita ya? Sementara kita tahu tidak mungkin seseorang itu akan mati sampai jatah rezekinya itu Allah cukupkan. Anak cucu kita itu sudah punya rezekinya ya. Dan justru warisan terbaik dari orang tua adalah kalau orang tua tadi menjadi orang tua yang soleh dan soleha ya. Karena kalau orang tuanya orang tua yang soleh dan soleha, maka insya Allah Allah pun akan menjaga anak keturunannya. Ini kan dalam surah Al-Kahfi itu ya, ketika ketika Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir itu dalam perjalanan ya, kemudian membangun ada rumah yang hampir roboh, ternyata milik dua anak yatim. Apa kata Nabi Khidir? Ternyata di bawah rumah yang hampir roboh itu ada perhiasan yang banyak, ada harta yang banyak yang Allah berikan nanti untuk kedua anak yatim tadi ya, sebagai keutamaan dari Allah. Wa kana abuhuma shalihan, karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Jadi tidak perlu kita nyiapkan rezeki namanya nanti pekerjaannya, rumahnya, semuanya. Kalau kita bisa, alhamdulillah kita berikan, kita hibahkan misalnya untuk mereka. Tapi kalau kita tidak bisa ya, udah usia 60-an kok masih sibuk ngurus yang ya bukan prioritas dalam hidup kita, nah itu nanti khawatirnya belum selesai urusan dunia tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan kita. Apalagi Rasulullah SAW ini beliau mengatakan fal maut laisa anhu biba'id. Kematian itu tidak jauh dari kita, sudah sangat dekat. Maka Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati ya, umurnya umatku ini ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wal aqlihim may yajuz dzalika, dan hanya sedikit yang lebih tua dari 70 tadi. Jadi kalau sudah 60 dan dekat sekali ya, ibarat tangan tadi mungkin jari jemari sudah ya awalnya begini, mungkin ini sudah mepet. Maka harus banyak siap-siap ya, banyak siap-siap. Fal yasri al abdi bil istiqadat minal ghufla, maka hendaklah seorang hamba tadi wajib bagi dia untuk bangun dari kelalaian selama ini ya, jangan lalai. Apa belum tiba waktunya? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum sampai waktunya bagi kita ini untuk khusyuk berzikir kepada Allah? Kapan lagi? Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sekian banyak, apa tidak kita renungkan? Di mana ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya tadi? Ya. Dulu waktu masih belum menikah, saya bahagia kalau sudah menikah. Sudah menikah, bahagia kalau punya rumah. Udah punya rumah, bahagia punya anak. Udah punya anak, panjang lah. Punya kendaraan, punya cucu. Loh, terus kapan kita bahagianya? Ya. Ternyata semua sudah kita dapatkan misalnya. Sekarang merasa belum bahagia. Terus bahagianya kapan? Ternyata memang bahagia itu hanya ada kalau kita khusyuk dalam mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berpikir kepada Allah hati itu bisa tenang, dan disitulah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, ini tadi memang para ulama membahas umur 40 dan umur 60. Tapi ini juga tidak berarti saya berarti masih aman ya. Masih 35 ya. Mau 36, saya belum perlu siap-siap. Salah. Ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang usianya kurang dari itu kemudian juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas kemarin kita sudah sampaikan bahwa sesungguhnya ya, la yadri ibn Adam ma tamut. Tidak ada seorang pun dari anak cucu Adam yang tahu kapan yang akan meninggal. La'allakal mayyit ghadan. Boleh jadi kalian akan meninggal besok. La'allakal musabah ghadan. Ya, boleh jadi ya setelah besok. Artinya kita tidak tahu.
Ya, yang jelas dikatakan oleh Hafidz ya Ibn Rajab rahimahullah, kullu sa'atin tamurru ala ibni Adam. Setiap waktu itu berlalu, berjalan pada anak cucu Adam. Fa innahu yumkin an takunu sa'atan mautihi bal kulli nafsin. Boleh jadi ya, yumkin an takuna sa'atan mautihi, tiba-tiba datang suatu saat ya kematian mendatangi dia. Dan ini terjadi pada setiap orang ya. Jadi waktu tadi berlalu, yang sudah berlalu sudah semakin jauh, tidak mungkin akan kembali. Tapi yang di depan kita ini adalah kematian. Maka Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat ketika mereka mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka Rasulullah SAW itu di antara wasiat atau yang beliau lakukan kan memberikan wasiat ya kepada para sahabat, sampai dikisahkan beliau menangis, dan kami pun yang ada di sekitar Rasulullah SAW itu menangis. Kata Rasulullah, ya ikhwani, wahai sahabat-sahabatku, limithli hadza, suatu saat untuk yang seperti inilah, fa'iddu, kalian ya hendaklah menyiapkan diri untuk seperti inilah. Suatu saat ketika yang awalnya mungkin kita ingin rumah yang besar-besar ya, ternyata ketika meninggal, apa ada yang rumahnya sebesar ruangan ini? Ya, hanya 1 kali 2 meter selesai. Dan untuk inilah sebenarnya kita banyak diminta untuk menyiapkan diri. Ya, maka kita siapkan, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang menyesal. Ya, karena banyak orang-orang yang mereka menyesal, sebagaimana menyesalnya orang-orang musyrik. Ya, yang mana Allah Ta'ala menggambarkan hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang nanti kematian kepada mereka orang-orang yang tidak bersiap-siap tadi, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan lagi kami ke bumi, la'alli a'malu salihan, ya semoga kami bisa beramal saleh ya fi ma taraktu, atas apa yang selama ini telah kami lupakan, yang kami tinggalkan. Kalla, kata Allah sekali-kali tidak, innaha kalimatun wa qailuha, ini hanya ucapan di lisan mereka orang-orang yang tidak beramal, yang tidak bersiap tadi. Wa min waraihim barzah, sementara di belakang mereka itu sudah menunggu alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai nanti akan datang hari dibangkitkan. Maka ternyata ya yaumul barzah, ya yaumul barzah ini adalah hari yang sangat lama, tapi dia lebih lebih lama nanti yaumul qiyamah. Maka hidup di dunia itu sebenarnya adalah hidup yang paling singkat. Ya, hanya 60-70 tahun. Sementara sebelum kita dilahirkan di alam rahim, kita hidup hanya 9 bulanan, 9 bulan 10 hari. Tapi sebelum itu kita kan sudah hidup di alam ruh. Dan ketika kita di alam ruh itu kan sudah lama sekali. Ya. Allah kan telah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Allah Rabb kalian? Semua kita waktu itu mengatakan bala syahidna, betul wahai Rabb, kami bersaksi. Artinya alam yang kita lewati ini sudah 2 berlalu, alam rahim dan alam ruh. Sekarang kita tinggal menunggu alam yang 60-70 tahun, dan itu pun mungkin sudah lewat dari setengahnya, Bu ya. Ya, wallahu taala alam, tapi kira-kira ya, karena umur umatnya Rasulullah SAW tadi kira-kira 60-70 tahun, berarti ya sudah lebih dari setengah lah mungkin perjalanan hidup kita di dunia ini. Paling tidak sudah cukup bagi kita untuk mengenali bagaimana karakter dunia, bagaimana sebenarnya dunia ini memang bukan tempat kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, dan nanti akan ada alam barzah, yang di alam barzah itu sampai nanti hari dibangkitkan pada yaumul qiyamah. Baru kemudian setelah itu akan ada hari pembalasan, imma seseorang masuk dalam surga atau neraka, dan inilah kehidupan yang kekal abadi dan tidak akan berakhir. Maka kira-kira rugi enggak kalau ada orang ya hidupnya hanya sebatas habis untuk urusan dunia. Ya, merasa seakan-akan hidup itu hanya di dunia. Orang mukmin tentu tidak berpikir seperti ini. Bagi seorang mukmin, kehidupan dunia itu hanya bekal, hanya perjalanan saja untuk menuju kehidupan abadi kita, yaitu kehidupan akhirat tadi. Maka kita berusaha tadi supaya kita selamat ya, kehidupan akhirat kita, perjalanan yang panjang tadi, mulai dari alam barzah sampai nanti ya insyaallah semuanya dimasukkan ke dalam surga. Kita perlu menyiapkan supaya ketika Allah Ta'ala mewafatkan kita, kita dalam keadaan husnul
khatimah. Ya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menyempurnakan orang ini. Sampai kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'malahu?" Bagaimana Allah menyempurnakan seorang hamba, mencukupkan seorang hamba tadi? Maka kata Rasulullah sallam, "Yuwaffiqahu li'amali shalih qabla mautihi." Allah mudahkan orang ini melakukan amal saleh ya sebelum datang kematian dia. Dan Masya Allah, kalau bisa dia meninggal pun dalam keadaan sedang melakukan amal saleh. Ada orang sedang baca Al-Quran, meninggal. Ada orang sedang sholat, meninggal. Ada yang sedang haji atau umrah, ya. Kemudian haji dan umrah tadi mungkin dia sedang ya sholatnya itu di Ka'bah tadi, ya. Dalam keadaan ya dia sedang sujud. Maka Masya Allah, ini adalah di antara tanda husnul khatimah. Ya. Ya jelas kita berharap tadi karena tidak tahu kematian tadi kan ujian. Dan Allah kan merahasiakan kematian. Alladzi khalaqal maut ya wal haya. Allah menjadikan kematian dan kehidupan tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetes, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya, siapa yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, siapa yang amal kita ini paling ikhlas, maka kita berusaha tadi. Kalau bisa kita biasakan terus ada amal yang dawam, amal yang istiqomah, yang ketika kita melakukan itu, insya Allah kita berharap dalam keadaan sedang ya kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sedang melakukan amalan kebaikan. Maka insya Allah ini termasuk kematian yang husnul khatimah. Nah, ada banyak tanda-tandanya. Yang jelas di antara tanda husnul khatimah, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir ya lisannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk dalam surga. Berarti di antara tanda husnul khatimah, kalau sebelum meninggal tadi dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini berarti syariat juga bagi seorang muslim. Kalau mungkin ada di antara saudara kita, orang yang kita kenal, atau bahkan kita sendiri tadi ya dalam keadaan jenazah, ya kalau orang lain itu minta maka ditalkin, dibimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan insya Allah kalau orang ini orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beramal amal yang saleh, kemudian niatnya juga ikhlas, Allah Ta'ala akan mudahkan. Ya. Saya pernah dulu waktu gempa di Jogja ya, tahun 2006 ya, jadi kita waktu itu bantu orang-orang gempa Jogja. Ada seorang mbah-mbah ya, yang rumahnya itu ya hancur. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Waktu itu memang di satu malam itu, karena kan komunikasi terputus semua ya di rumah sakit itu, dan mereka tidak ada yang mau di dalam rumah sakit ya, di emper-emperan di luar itu semua. Itu satu malam itu banyak sekali, padahal hujan deras dan banyak yang kerendam gitu ya, karena mereka tidak ada yang mau masuk ke dalam tadi. Kita awalnya buatkan atap ya, tenda, ternyata bawahnya kita lupa, kan belum dibuatkan parit-parit ya. Satu malam itu ada 50 orang yang meninggal, sekitar 50 orang meninggal. Tapi Masya Allah ada satu orang yang saya ya sangat terkagum-kagum, dan mbah-mbah mungkin umur 70-80 tahun. Beliau ini tidak pernah lepas kalamnya dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah. Kemudian zikir yang banyak, ternyata malam itu meninggal. Ada yang seperti itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang biasanya akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Maka kita harus mulai banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan ya. Dan itu tuh harapannya ikhlas supaya kita wafat dalam keadaan ya husnul khatimah tadi. Tapi betapa banyak juga orang yang ketika dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak bisa. Ya, meskipun mungkin banyak sholat, banyak puasanya, banyak ya sedekahnya, mungkin karena tidak ikhlas. Atau bisa jadi dia sudah berbuat baik, sholat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kan dalam kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, hampir saja meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia biarkan ibunya dalam kesendirian ya. Dia tidak perhatian dengan ibunya yang hidup sebatang kara, padahal waktu kecil
dia ini sangat berbakti kepada ibunya. Tapi ketika sudah menikah, sibuk hanya dengan anak dan istrinya, sampai ibunya itu ada perasaan jengkel, ada perasaan marah. Iya. Maka ini perlu ya dikomunikasikan. Ibu-ibu kalau mungkin masih punya orang tua, apalagi suami juga, karena suami kan tetap punya kewajiban. Termasuk ibu-ibu kan komunikasi itu. Gimana bisa tetap berbakti dengan orang tua? Ya, ketika orang tua apalagi sudah sampai sepuh, orang tuanya sudah umur 80, 90, ada yang sampai usia begitu, maka itu Masya Allah, ya, itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa, dan ini hakikatnya adalah pintu surga. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, raghim anfa rajulin, sungguh celaka seseorang yang dia menemukan kedua orang tuanya sampai sepuh, tapi ternyata tidak memasukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi ini kalimat la ilaha illallah. Ya. Selain kalimat la ilaha illallah, dalam hadis yang lain dikatakan juga dia meninggal dalam keadaan ala amalis saleh. Ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau dia meninggal dalam keadaan melakukan amalan saleh. Ya tadi, sedang sholat meninggal, sedang puasa meninggal, sedang haji meninggal. Pokoknya sedang melakukan kebaikan-kebaikan, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu tanda husnul khotimah. Ya, maka kita jaga nih. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man tasaddaqa bi sadaqatin khatama lahu biha dakhalal jannah." Siapa mereka misalnya dia sedang bersedekah, ternyata sedekahnya itu adalah akhir dari hidupnya, masuk surga. Atau dalam hadis yang lain kan, ada seorang yang membunuh sampai 100 orang, ternyata dia dalam perjalanan hijrah untuk memperbaiki dirinya, pindah ke suatu tempat yang lebih baik, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk juga ke dalam surga. Yang jelas ini membutuhkan hati yang bersih. Ya, hati yang bersih, betul-betul yang kita harapkan tadi, kita berbuat baik tadi adalah mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita itu terjebak ya dengan masa lalu kita. Jangan sampai masa lalu saya kelam, sudahlah. Jangan. Masa lalu tadi insya Allah kalau segera kita melakukan taubat, insya Allah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Biarlah, itulah masa lalu kita. Dan kita juga tidak punya, ya tidak seharusnya membuka-buka masa lalu kita. Mungkin ada yang kurang baik tadi, tapi Allah Ta'ala yang jelas akan lihat kita itu dari akhir hidup kita. Ya, maka sekarang selagi masih ada kesempatan, ya hendaknya setiap kita berusaha tadi, ya sibuk hanya dengan kebaikan, dengan harapan ketika sedang melakukan kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya. Ya, termasuk juga orang yang husnul khotimah, mereka sedang berjihad di jalan Allah. Ya. Dan berjihad di jalan Allah ternyata bukan hanya mereka yang berperang saja. Ketika Rasulullah SAW ya ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, ya, oh iya, man qatala fi sabilillah fahuwa syahid. Ya, apakah hanya yang termasuk orang yang syahid itu mereka yang hanya terbunuh di jalan Allah? Maka kata Allah, inna syuhada min ummati, ya, idzan laqalil. Kalau hanya yang terbunuh fisiknya saja tadi, maka berarti hanya sedikit yang termasuk syuhada di antara umatku. Memang syuhada yang tidak perlu dikafani, yang tidak perlu dimandikan itu ya syuhada yang terbunuh dalam peperangan tadi. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kata beliau, man qatala fi sabilillah fahuwa syahid, yang terbunuh jalan Allah dalam peperangan tadi dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Termasuk kalau ada orang yang kena ta'un, kena wabah, tapi wabah ini dalam keadaan dia melakukan ketaatan. Ya, jadi tidak semua orang kena wabah berarti dia syahid. Dan ketika kena ta'un ya tetap syariat di kafani, syariat dimandikan, itu tetap. Kalau sholat kan semua disolatkan. Tapi tidak kemudian semua yang kena ta'un berarti dia syahid. Kalau orang ini menjaga amalan wajibnya, dia senantiasa di atas ketaatan, maka insya Allah dia syahid. Ya, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Begitu juga mereka yang sakit perut. Ya, maka para ulama pun juga bersepakat, termasuk kan dalam hadis yang lain, wal mar'atu yukattiluha waladaha, ya, jam'a asyuhada. Ada ibu yang melahirkan anaknya, kan termasuk sakit perut tadi ya. Itu juga termasuk syahid. Wal gharik syahid. Orang yang tenggelam itu juga syahid. Ya. Jadi ada ada banyak. Yang jelas intinya mereka yang husnul khotimah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu, ya,
Mereka ini kata Allah mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka ini istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah menurunkan malaikat kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tidak takut, ya, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Maka kata para ulama, artinya mereka yang husnul khatimah, masya Allah, mereka itu tidak takut dengan kematian. Ya, mereka itu di dalam hidupnya itu sudah mulai merasakan indahnya ya surga ketika di dunia ini. Mereka sudah mulai merasakan ketenangan dalam hidup mereka. Ya, makanya tadi kan ketika dipanggil apa? Ya ayatuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Dan mereka kata Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Mereka ini senang bertemu dengan Allah. Dan siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengan dia. Wa man karahu liqa Allah, siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak senang bertemu dengan dia. Maka berkata Aisyah, ya apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, faqulna nakrahul maut. Ya kami ini ya masih khawatir dengan kematian. Apa kami dikatakan berarti tidak senang dengan kematian tadi? Maka kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Walakin al-mu'min, tapi seorang mukmin idza basyara bi rahmatillah, ketika diberikan berita tentang rahmat Allah wa ridwan dan keridaan Allah wa jannah dan surganya Allah, ahabba liqa'illah, mereka itu senang bertemu dengan Allah. Sementara orang kafir ketika diberitakan tentang azab Allah dan kemurkaan Allah, maka mereka benci dengan murka Allah tadi. Maka maksudnya kata para ulama, ya misalnya dikatakan oleh para ulama tadi, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa ridwan bil hayati wa tama'nuna biha, yaitu mereka ya yang cinta bertemu dengan Allah tadi, itharat, maksudnya ini adalah akhirat, maka mereka berusaha amalannya itu mendahulukan amalan akhirat dibandingkan dengan amalan dunia. Jadi artinya orang yang dikatakan cinta bertemu dengan Allah, sudah siap dengan kematian tadi, maka mereka itu sudah banyak menyiapkan bekal untuk kehidupan ya menuju akhirat tadi. Jadi bukan saya siap mati, bukan begitu. Justru kalau kita merasa saya sudah cukup bekalnya, hati-hati, itu bisa jadi termasuk sombong. Jangankan kita yang hidup di akhir zaman, para sahabat ya ridwanallahu alaihim, mereka pun itu khawatir. Ya, sahabat misalnya khulafaur rasyidin, bagaimana mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, khawatir betul jangan-jangan aku ini belum siap bekalnya. Umar bin Khattab sampai keliling-keliling mencari Huzaifah ibn Yaman. Ya, kata beliau Huzaifah aku masuk enggak kategori orang munafik. Jadi ada kekhawatiran. Dan itu orang beriman. Ya, jadi bukan seakan-akan saya pasti masuk pasti masuk surga, saya pasti husnul khatimah. Enggak. Kita justru tadi melihat ada orang yang mereka masih dalam maksiat pun kita kasihan, dengan kasih sayang kita ajak mereka. Sementara kita alhamdulillah misalnya sudah dalam ketaatan, kita pun berusaha jangan sampai sombong, dan kita berharap Allah Ta'ala menetapkan kita di atas keistiqomahan ini. Ya, sampai kemudian ketika mati, kita matinya dalam keadaan muslim. Ya. Dan kita tidak dibolehkan, kata para ulama itu, berharap kematian. Ya, segera nanti ingin ada kematian, aku udah siap nih bekal. Tidak boleh begitu. Ya, apalagi tadi matinya akhirnya mati konyol gitu ya. Katanya syahid fi sabilillah, ternyata syahidnya fi tarik tamrin gitu ya. Yang meninggalnya di jalan Tamrin karena teroris ngebom orang. Ini bisa masalah yang begini. Ya, justru kita ini dalam hidup ya sudah, Allah Ta'ala telah menetapkan takdir kita, maka Allah berikan amanah bagi kita hidup tadi, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Adapun berkaitan dengan kematian, sebesar apapun kesulitan dalam hidup, cobaan yang kita rasakan, maka doa kita hanya seperti ini, Allahumma ahyini ma kanat al-haya khair li. Ya Allah, tetapkan hidupku ini selama hidup ini baik untukku. Wa tawaffani idza kanat al-wafa khair li. Dan wafatkan aku ketika wafat itu adalah memang yang terbaik untukku. Karena kita yakin tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Ini baru pengantar. Ternyata sudah jam 9 ya. Nanti oh iya.
Iya. Kan bagus ya Pak ya. Artinya apa itu boleh kita hafalkan sedikit itu untuk sholat. Bentar, mana tadi? Al-Silah 41 tadi Hmm. yang kita tadi Oh, semastaqamu ya, pertama. Oh ini ya. Ya. Tidak apa-apa, kita hafalkan. Cuman memang syariatnya kalau para ulama ya sholat itu dimakruhkan kurang dari 3 ayat. Jadi ini kan baru ayat 30 ini. Maka kita tambah 2 lagi. Yang nanti dibuka Al-Qur'an tambah lagi. Ya, dilanjutkan atau mungkin yang sebelumnya ya. Bisa. Jadi Masya Allah memang Al-Quran itu ya kalau tadi kita baca dan kita bisa mentadaburi ya, paham maknanya. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Artinya memang dalam hidup itu ya memang dia hanya berusaha selalu di atas kebenaran, di atas tauhid. Ya apa yang Allah perintahkan dia lakukan, apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan, dan dia ya tidak mau menjadikan hawa nafsunya ini sebagai Tuhannya. Karena ada banyak orang di lisannya dia mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tapi kata Allah, afara'aitan manittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita manittakhadhu ilahahu hawa. Apa kalian tidak melihat banyak di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Banyak kan? Ya, maka konsekuensi ketika mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, maka Masya Allah ini tauhid. Ya, dia apapun yang diperintahkan Allah dia lakukan, apapun yang dilarang dia tinggalkan. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah ya, dan memang istiqomah ini berat ya. Makanya kata para ulama sampai dalam sholat saja minimal sehari semalam kita diminta membaca 17 kali kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Al-mustaqim itu sama dengan kata al-istiqomah. Ya Allah aku udah sholat ini, maka tetapkan aku di atas sholatku. Ya Allah kami sudah belajar ngaji, ya Allah tetapkan kami di atas ilmumu. Jadi al-mustaqim ini menunjukkan apa? Beratnya istiqomah tadi. Nah maka meskipun kecil amalan tadi, tapi kalau ada orang yang bisa istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada orang ini, yang malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Maksudnya apa? Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, mereka orang-orang kata Allah kalau memang sudah beriman dan dia beramal saleh, maka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam hidup ini mereka tidak takut dan mereka tidak akan bersedih. Masyaallah. Hidupnya itu udah enak. Ya. Sebagaimana apa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan inna fi hadzal dunya al-jannah. Ya. Di dunia ini ada surga. La yadkhulul jannah yaumal qiyamah man lam dakhala fiha. Dan tidak akan masuk nanti ke dalam surga di akhirat siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini. Di antara surga dunia ini adalah mutmainnul qulub, ketenangan batin. Dan ketenangan batin tadi itu terlihat dari Masya Allah semangatnya, mudahnya kita, nikmatnya kita dalam melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat ya diri kita renungi, saya ini hidup ini masih sering gelisah enggak? Masih sering ada kesedihan enggak? Masih sering ada ketakutan enggak? Takut dengan apa yang akan datang dan sedih dengan apa yang terlewat. Ya, masih buka kalimat andai saja dulu ya. Tidak boleh. Berarti masih ada kesedihan kan? Ya. Masih pakai andai saja dulu. Ya. Apa gitu ya. Itu tidak boleh. Ya. Atau kita khawatir dengan nanti gimana ya kayak tadi. Anak-anak kita nanti gimana? Ini hidupnya susah untuk makan minum tidak perlu. Yakin semua kita ini ada jatah rezekinya, dan ini yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mereka betul-betul kuat tauhidnya dan mereka istiqomah, dan mereka memang digambarkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang kalian dengannya itu telah dijanjikan. Ya, ini sekedar untuk apa? Kita melihat diri kita saja. Kalau kok masih kurang tenang hidup kita, berarti masih banyak karat, masih banyak maksiat dalam hati kita. Maka segera taubat, segera dibersihkan. Ya, wallahu taala alam. Ya. Ya.
Ya boleh mau dari sebelumnya, mau misalnya 29 30 31, 30 31 32 atau 28 29 30 itu boleh. Tapi sebenarnya kan kalau kita cek Al-Qur'an, sebenarnya kalau kita paham maknanya kan Jalan ini ya, ceritanya. apa jalan ceritanya itu dibuat yang lengkap itu lebih pas. Jadi kita dimakruhkan misalnya ada imam Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar, nah itu makruh. Ya. Sampai selesai. Dibuat sampai selesai 3 ayat. Ya, makanya sebenarnya termasuk ayat kursi. Kelihatannya panjang kan? Ya, tapi dia cuma 1 ayat. Ayat kursi kan cuma 1 ayat. Ya, bagusnya itu ditambah apa? 1 ayat sebelumnya, 1 ayat setelahnya, itu minimal. Ya. Tapi tadi memang apa namanya? Kalau kita sholatnya sendiri ya sepanjang-panjangnya enggak apa-apa. Bahkan kan dalam sholat sendiri ya, misalnya hafalan saya masih kurang, kita megang mushaf boleh. Tapi jangan yang pakai terjemahan ya. Nanti khawatirnya malah baca terjemahannya. Kita megang mushaf dalam sholat karena ingin lama-lama dalam sholat itu dibolehkan. Ya, cuman kalau sholat berjamaah memang dituntunkan, kecuali sholat subuh itu bacaannya relatif ringan, ya, bukan yang panjang-panjang. Hmm. Kan di sini kan ada usaha apa makanin ya. Ya, Misalnya sedikit ya. hmm. Ya, anak terus 12 itu kalau kita baca dulu 12-nya apa sih kita baca dulu semua boleh kan? Terus tengah-tengah lupa kita ganti ayat atau kita barusan apa 3 ayat atau 5 ayat apa kita boleh baca supaya ingat gitu. Nggak apa-apa. Cuman memang nanti disunahkan, termasuk di antara sunnah itu ketika baca itu berurut seperti urutan Al-Qur'an. Kalau memang misalnya An-Naba bisa meneruskan An-Naba lagi itu lebih bagus. Cuman kalau enggak, saya lupa di tengah, tadi harus mulai dari mana lagi, ya sudah, misalnya mau qul huwallahu ahad itu boleh. Tapi suratnya tadi apa namanya, kata para ulama itu disunahkan itu berurut ya berdasarkan urutan dari Al-Qur'an tadi. Jadi kalau misalnya rakaat pertama sudah membaca qul a'udzu birabbin nas, maka disunahkan untuk rakaat keduanya juga qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Karena qul a'udzu birabbin nas sudah surat terakhir. Kecuali kita baca misalnya qul huwallahu ahad baru qul a'udzu birabbin nas, maka itu enggak masalah. Sebenarnya diputar pun, dibalik pun itu enggak masalah, tapi dia keluar dari keutamaan. Karena Rasulullah SAW sendiri juga kan pernah kan sebagai untuk menunjukkan secara hukum itu dibolehkan. Rasulullah SAW kata Hudzaifah ibn Yaman, aku pernah sholat di belakang Rasulullah baca surah Al-Baqarah 3 juz, lanjutkan kan An-Nisa, baru kembali ke Al-Imran. Nah ini kan sebenarnya kan ya loncat terus kembali lagi, itu hanya untuk hukum saja. Oh ternyata boleh, tapi yang paling utama adalah berurut. Ya, tidak apa-apa, pelan-pelan. Yang jelas jangan sampai kita tidak ada tidak ada hafalan dari Al-Quran tadi ya. Insya Allah dengan semangat kita, keikhlasan kita, bahkan bisa jadi dengan semangat tadi banyak kok orang umur 60 baru hafal Al-Quran. Atau ternyata qadarullah kita sampai meninggal pun tidak hafal Al-Quran, tapi Allah Ta'ala karena kesungguhan kita tadi, keinginan kita yang begitu kuat, keikhlasan hati kita, ternyata Allah Ta'ala mudahkan anak keturunan kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran ya. Ada yang lain? Ini mau diteruskan sedikit atau ya, teruskan sedikit ya. Nah, kemudian kembali ke sini, maka persiapan berikutnya, kemarin kan baru 3 ya persiapan yang kita sampaikan, dari kan pembukanya. Yang pertama apa Bu kemarin? Persiapan kita berusaha ya mengejar husnul khotimah. Kemudian yang kedua ya, waktu itu kita tidak merasa aman ya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk belajar dari kematian orang-orang soleh terdahulu. Yang keempat, kita menjadikan akhirat sebagai cita-cita kita ya. Karena Masya Allah, kalau akhirat sudah jadi cita-cita kita, insya Allah dunia ini pun juga aman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kata beliau, man kana al-akhirah hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, ja'alallahu al-ghina fi qalbihi, Allah pasti akan jadikan kekayaan di hatinya. Allah berikan perasaan cukup
Mungkin hartanya ya sedikit lah dalam pandangan manusia, tapi masya Allah hatinya merasa cukup, dia qanaah, ya merasa cukup dan tenang keluarganya, ya dengan harta yang mungkin kelihatan sedikit tadi. Kemudian wa jama'a syamlahu, urusannya itu masya Allah, Allah Ta'ala itu kumpulkan. Orang mukmin itu bukan berarti dia tidak punya masalah dalam hidup, justru banyak. Bahkan cobaan orang, semakin dia tinggi imannya itu semakin banyak. Tapi Allah Ta'ala nanti akan mengumpulkan urusannya tadi, sampai kemudian Allah berikan jalan keluar dari semua masalah tadi, bahkan dengan arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, wa jama'a syamlahu wa yu'tid dunya wa hiya rahimatun. Dan menjadi sunnah kata Rasulullah, kalau akhirat sudah betul-betul menancap dalam hati kita tadi, keinginan kita adalah menjadi anak-anak akhirat, dunia akan Allah Ta'ala datangkan kepada orang ini dalam keadaan menghinakan diri. Karena tadi kita tahu Allah ini maha kaya, Allah pemilik langit, Allah pemilik bumi, Allah pemilik semua jagat raya. Sementara yang kita butuhkan berapa banyak sih? Ya, tadi kita kita naik pesawat tadi itu kita lihat, oh ternyata kita pontang-panting kerja hanya dapat 1 atau 2 rumah misalnya. Itu kadang-kadang ada orang berjuang sampai pensiun, baru mau pensiun baru bisa bangun rumah gitu ya. Loh, kan eman kita kalau hanya cita-citanya hanya sebatas rumah ini saja. Allah maha kaya. Berapa waktu yang lalu juga saya kenal ada orang, ya, dia baru bangun rumah mungkin 2-3 tahun ini setelah pensiun, bangun rumah besar sekali. Kemudian juga dia sedang membangun banyak juga kos-kosan, ya. Terus masih bangun banyak kos-kosan gitu ya. Meninggal. Ya. Ini bukan berarti lo terus, maksud saya ya kan eman kalau kita enggak apa-apa orang muslim jadi orang kaya itu bahkan perlu. Tapi bagaimana kekayaan itu jangan sampai masuk dalam hati kita. Jangan sampai kita punya kekayaan tapi tertipu, seakan-akan merasa kekayaan yang kita miliki itu hanya untuk dunia ini. Ya. Maka kita perlu sebagian dari harta kita itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa? Tidak masalah. Cuman jangan sampai ada kesibukan duniawi tadi yang membuat kita lalai dari Allah. Kita misalnya datang waktu sholat, hanya karena urusan duniawi tadi, sholat kita tunda-tunda. Atau apalagi dalam mencari harta, kita sudah saking karena ingin mendapatkan harta tadi, kita sudah tidak peduli halal haram hantam. Ternyata sudah kita dapatkan harta, ternyata hartanya pun itu tidak kita keluarkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika sudah sampai nisabnya, zakat tidak kita bayar, infak tidak kita berikan bagiannya. Ini berarti orang yang seperti ini dikatakan sudah mulai tertipu dengan hartanya. Ya, tapi kalau jadi kaya tadi, masya Allah dia dermawan dengan hartanya tadi. Ya, bahkan Allah Ta'ala itu dengan gampang bisa melipat gandakan kekayaannya. Meskipun kita jangan jadikan cita-cita, tapi sudah banyak kasusnya. Di Malang ini saya banyak ketemu ya orang-orang yang masya Allah kaya raya, tapi ya diantaranya mungkin karena kedermawanannya tadi. Allah percayakan ke orang ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Maka kita diperintahkan tadi, kalau akhir cita-cita kita, insya Allah Allah jadikan kekayaan, Allah berikan perasaan cukup dalam hati kita, Allah kumpulkan urusan kita, dan dunia akan Allah Ta'ala datangkan. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man kana ad-dunya hammah, siapa orang yang cita-citanya hanya sebatas dunia, ya, sudah tahu kalau cita-citanya dunia, harta misalnya, dia tidak peduli halal haram hantam, pikirannya 24 jam itu hanya dunia, dunia dan dunia. Ya, udah umur 60 pun tadi ya, sholat aja sudah diurus, apa-apa. Maka orang yang seperti ini kata Rasulullah, ja'alallahul faqrah baina ainihi, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan kemiskinan di depan kedua matanya. Mungkin hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi dia merasa kurang. Bahkan dia tidak cukup dengan yang halal, dia cari yang haram. Wa farraka syamlahu, dan urusan orang ini pasti kata Rasulullah akan Allah Ta'ala cerai-beraikan. Gimana cerai-berainya? Ya macam-macam. Oh, punya anak, tapi anaknya susah diatur, itu kan udah masalah sendiri. Ya, masing-masing orang punya ujiannya masing-masing, tapi kita tidak bisa menilai. Ini lebih pas untuk diri kita masing-masing, kita ngukuri, Allah kayaknya saya masalah ini, oh jangan-jangan. Tapi kalau ke orang lain jangan langsung kita mengklaim begitu, Bu ya. Ya, kalau untuk kita sendiri lebih bagus begitu kita. Allah, kok anak saya kok tubuh-tubuh, anak sakit, terus B sakit. Allah, apa saya yang kurang sedekah, ya kan? Kita
Tapi jangan ke orang lain. Kalau ke orang lain, ya wajar, dia itu ya, itu khawatirnya ini jadi kesombongan dalam diri kita. Tapi untuk ke diri sendiri perlu kita dengan diri sendiri itu harus ketat, ya harus keras untuk diri sendiri kita dalam ketaatan. Tapi kalau dengan orang lain tadi, ya kita harus apa bahasanya? Oh, mencari banyak pemaafan. Oh mungkin kita nggak tahu aja dia banyak sedekah tempat lain. Oh mungkin jadi kita jangan sampai ada zon yang negatif dengan saudara-saudara kita tadi. Tapi untuk diri sendiri yang harus ketat kita. Ya. Ya, maka. Iya, untuk diri kita sendiri perlu seperti itu. Ya, untuk muhasabah diri kita. Itu insya Allah lebih bagus. Ya, karena tadi membuat kita ada apa-apa itu kembali kepada Allah. Karena kita yakin tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali Allah yang mengizinkan. Dan dalam hadis tadi kan jelas, ya kalau ada kemudian orang cita-citanya sudah fokus dengan dunia tok, maka Allah akan berikan urusannya. Bahkan ada di antara ulama itu yang mengatakan, aku bisa merasakan, ya kalau aku bermaksiat kepada Allah, pada maksiatnya ulama, kita tahu apa level maksiat ulama kan, maka aku melihat ada pengaruh terhadap akhlak dari keluargaku, istri, anak-anak, bahkan binatang ternakku. Jadi kalau kita lihat loh, kok anakku kok agak tidak manut ya sekarang, itu sebenarnya introspeksi diri. Apa kita memang sudah sibuk dengan dunia? Apa kita kurang bergantung dengan Allah? Atau mungkin ada harta yang masuk tadi, ternyata harta ini tidak bersih. Ya, itu harus segera kita koreksi. Nah, kok istri atau suami saya kok ini ya, sikapnya kok berubah? Para ulama dulu begitu. Kita lihat, oh jangan-jangan saya mungkin gara-gara ya mungkin ada maksiat dengan lisan, ada maksiat dengan mata, ada maksiat dengan telinga atau yang lainnya. Ya. Dan wala yu'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Meskipun kita kejar-kejar dunia tadi, hakikatnya sebenarnya tidak akan datang dari dunia tadi kecuali apa yang memang telah Allah takdirkan untuk kita. Memang kelihatannya kita nipu kok banyak uangnya masuk gitu ya. Tapi ya uang ini pasti akan keluar. Kenapa? Karena tidak akan datang dari dunia kecuali apa yang memang telah ditakdirkan. Justru harta yang haram tadi itu akan menjadi penyakit bagi harta yang halal. Keberkahan harta kita tadi akan jadi berkurang. Maka kita tidak perlu takut. Oh ada orang misalnya dia punya rezeki apa? Ya tidak perlu hasad. Memang masing-masing orang punya rezekinya. Kalau kita sudah punya hati yang bersih seperti ini, maka insya Allah hidup itu akan tenang. Ya. Cuman kalau kita ya muncul hasadnya, muncul tamaknya, sudah itu, ya tetangga beli mobil kita yang meriang mungkin kan. Ya, padahal mereka senang, kita malah sakit kan? Ya itu sayang. Ya, ini berarti kan ada penyakit dalam hati kita. Kenapa? Qanaah, menerima apa adanya, selama itu halal. Bahkan qanaah itu oleh Ali bin Abi Thalib itu dimasukkan kategori tanda-tanda orang yang bertakwa. At-taqwa, orang yang bertakwa kata Ali bin Abi Thalib, yaitu al-khauf minal jalil. Orang yang kalau takutnya itu hanya kepada Allah yang Maha Indah. Jadi dia tidak takut dengan yang lainnya. Kemudian wal amalu bima tanzil. Dia dalam hidup itu berusaha untuk beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi beramal tadi pokoknya ada tuntunannya dia lakukan, ya. Kemudian yang ketiga wal qana'a bil qalil. Dia merasa cukup meskipun sedikit. Dia intinya wis tidak perlu hasad, tidak perlu iri. Yakin tadi wis jatah rezeki kita tidak mungkin tertukar. Ya, sampai kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Lau harabah an rizqakum kama haraba 'anil maut." Kalau kalian itu berlari dari rezekimu sebagaimana kamu berlari dari kematian, pasti rezeki itu akan mendatangi kita sebagaimana kematian pasti akan mendatangi kita. Kewajiban kita itu hanya usaha saja. Usaha sudah, hasilnya seperti apa? Itu Allah kemudian yang menentukan. Kemudian yang takwa yang berikutnya, yang keempat, yaitu wal isti'dad li yaumir rahim. Orang yang bertakwa itu kalau dia sudah sibuk menyiapkan hari, ya, yaitu meninggalkan kehidupan dunia. Pahami Bu ya? Ya, makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga beliau mengatakan, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti seorang asing. Maksudnya jangan merasa terlalu nyamanlah dengan dunia ini.
atau kalian seperti penyeberang jalan saja? Karena tadi kita sudah tahu dunia ini hanya perantara kita dari kehidupan alam ruh dan alam rahim yang akan berpindah kepada alam barzah. Maka jangan kita habiskan hanya persiapan untuk bekal ya ketika perjalanan ini saja, tapi kita harus siapkan bekal kalau sudah sampai di tujuan kita nanti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian punya waktu pagi, jangan tunda sampai waktu sore. Bisa tobat sekarang, segera tobat sekarang. Bisa berbuat baik sekarang, segera berbuat baik sekarang. Kalau sudah datang waktu sore, jangan sekali-kali kalian menunggu waktu pagi. Ya. Ini lagi saya punya teman lagi nih. Dia belum lama malam-malam itu masih kumpul sama beberapa teman yang lain, ya, sharing, gitu ya. Kemudian dia bilang jam 8-an malam itu, setengah 9 saya pamit pulang, enggak pamit pulang, dia fotoin teman-temannya. Kemudian sampai di parkiran, dia kirim ke teman-teman, maaf saya enggak ngomong, saya pamit pulang ya karena di rumah ada tamu, gitu ya. Karena ada tamu di rumah. Ternyata pulang, ya dia tidur di rumah tadi, ya betul datang tamu, malakal maut. Ternyata dalam keadaan tidur dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum 2 pekan ini. Jadi banyak. Maka tidak boleh kita nunggu nanti sajalah. Ya, bahkan sebelum tidur pun kita sudah harus berserah diri kepada Allah kan. Kemarin kita sudah sampaikan doanya kan. Ya, bagaimana kita memang ya minimal kita baca bismikahi Allahumma amutu wa ahya. Ya, dengan menyebut namamu ya Allah, kami hidup dan kami mati. Ya. Maka ambil masa sehatmu sebelum nanti datang masa sakitmu, dan ambil maksudnya persiapkan masa hidupmu ini sebelum nanti akan datang ya kematianmu. Yang jelas kata Rasulullah, perkara yang paling aku takutkan dari apa-apa yang aku paling takutkan dari kalian, kalau kalian itu, ini ucapan dari Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, perkara yang paling aku takutkan dari apa yang aku paling takutkan dari kalian, itba'ul hawa, kalian mengikuti hawa nafsu, watulul amal, dan kalian panjang angan-angan.